Pada video kali ini, Mimin mau ngebahas salah satu series bergenre kriminal yang berjudul Blackbird. Series ini terinspirasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang pria yang menjalani hidup menantang hingga dia ditahan atas kasus pengedaran narkoba dan memiliki senjata ilegal. Di balik jeruji besi, Jimmy ditawari kesepakatan beresiko untuk mendapatkan kebebasan, yaitu harus menggali informasi dari seorang pembunuh berantai. Lantas bagaimanakah keseruan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik sedang bersepeda sendirian yang menengok ke belakang sejenak dan melanjutkan bergegas mengayuh sepedanya itu. Di sisi lain, nampak di Chicago, pria bernama Jimmy sedang berkumpul bersama teman-temannya menonton video pertandingan football mereka dahulu. Yang mana Jimmy ini adalah atlet football berprestasi yang banyak mendapatkan tawaran beasiswa. Tapi hal itu berubah 180 derajat. Kini Jimmy memilih hidup pada kubangan kegelapan, yakni sebagai pengedar narkoba. Nampak Jimmy mendatangi sebuah tempat untuk bertemu seseorang yang bernama Rock. Orang ini adalah penyuplai narkoba untuk Jimmy. Maksud Jimmy mendatangi Rock itu karena dia menanyakan barang yang terakhir dikirim oleh Rock kurang sekitar 1 kilo. Tapi di sini Rock menjelaskan dirinya tidak akan pernah mungkin mengurangi timbangan dalam berniaga. Menunjukkan di sebuah ruangan ada seseorang yang baru saja disiksa oleh Rock. Orang itu adalah Danny, teman baik Jimmy. Ternyata barang yang hilang itu dicuri oleh Danny dan dijualnya karena Danny sangat membutuhkan uang untuk membayar hutang. Terlihat Rock sangat kesal karena Danny sudah mencoba menodai Rock dalam berbisnis dengan menuduhnya. Dia terus menyiksa Danny dengan peluru karetnya. Jimmy yang tidak mau ada keonaran terus-menerus walaupun Danny mencuri barang dirinya, namun Jimmy malah mengganti barang tersebut berkali lipat pada Rock sebagai permintaan maaf. Pada malam harinya Jimmy sedang makan sendirian, lalu tak lama datang pelayan cantik yang bernama Rachel untuk menanyakan pesanan dari Jimmy. Melihat pelayan itu begitu cantik, Jimmy langsung mengajaknya berkenalan dan sedikit menggoda hingga dalam waktu singkat wanita itu dengan sangat mudah Jimmy bawa ke rumahnya. Dan ya, mereka bercocok tanam. Di pagi harinya Jimmy yang sedang menyiapkan sarapan dan Rachel masih tertidur karena kelelahan, tiba-tiba Jimmy didatangi dan diringkus oleh para anggota FBI yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Lauren McCauley atas kasus menjadi pengedar narkoba. Dan tak hanya itu, FBI menemukan Jimmy memiliki senjata api ilegal yang akan mempererat hukumannya. Singkatnya kini Jimmy pun ditahan di penjara. Tak lama ayah Jimmy mengunjunginya, dia adalah mantan polisi yang sudah bekerja 23 tahun. Ayahnya berpesan pada Jimmy bahwa dirinya pasti akan mendapatkan hukuman 5 tahun saja jika Jimmy di persidangan mengakui kesalahan karena yang memberatkannya itu kepemilikan senjata api. Hal itu juga dia ketahui dari kenalan dekatnya seorang jaksa yang bernama Beaumont. Jimmy juga dapat diringankan hukuman hingga 4 tahun saja jika Jimmy berkelakuan baik selama berada di sel. Selanjutnya di persidangan, Jimmy pun mengakui semua kesalahannya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ayahnya. Namun saat hakim menetapkan, ternyata Jimmy mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Hal itu membuat Jimmy benar-benar kecewa kepada Beaumont. Lalu 7 bulan kemudian Jimmy nampaknya menjadi tahanan yang baik. Dia bersahabat dengan para napi di sana, tidak pernah terlibat konflik dengan para geng napi yang berkuasa. Bahkan Jimmy memiliki bisnis sampingan menyewakan majalah porno pada para napi. Kemudian terlihat Jimmy ditemui oleh Beaumont dan Lauren. Nampak Jimmy masih merasa kesal atas Beaumont yang memanipulasinya seakan-akan hukumannya bisa ringan, namun justru lebih lama. Tapi di sini Jimmy mau berbincang dengan mereka berdua. Lauren menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapatkan informasi Jimmy yang mudah akrab dengan semua orang. Maka Lauren dan Beaumont menawarkan agar Jimmy pindah penjara dan menjalankan misi berteman dengan napi pembunuh berantai untuk mencari informasi dari mengenai lokasi tempat para korbannya yang dibunuh sebanyak 14 orang. Namun penjara itu keamanannya sangat ketat dan khusus para penjahat kejam.
Mendengar hal tersebut, Jimmy tanpa berpikir panjang langsung menolaknya walaupun jika mereka memberikan uang banyak sekalipun, tapi di sini ternyata mereka menawarkan imbalan bukanlah uang, namun gerasi kebebasan untuk Jimmy jika dirinya mendapatkan lokasi mayat yang bernama Patricia. Jimmy tetap dengan santainya menolak tawaran tersebut. Lauren kembali menegaskan pembunuh berantai itu kini akan mengajukan banding dan dia akan bebas karena belum ada bukti kuat. Maka kemungkinan akan membunuh lagi. Dan sekarang Jimmy dapat kesempatan untuk mendapatkan bukti. Lalu Lauren memberikan berkas tentang profil pembunuh itu agar Jimmy dapat mempertimbangkannya. Di malam harinya Jimmy nampak tidak bisa tidur. Dia pun memutuskan untuk memeriksa berkas catatan riwayat pembunuh berantai yang diberikan Lauren. Kemudian, scene menampilkan kilas balik pada 4 tahun sebelumnya. Terlihat seorang pria yang bernama detektif bernama Brian Miller didatangi sheriff yang memberikan informasi penemuan mayat seorang wanita bernama Jessica Roark. Brian dan sheriff lalu menuju ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Ternyata gadis yang bernama Jessica itu adalah gadis yang kita lihat di awal scene. Brian mendapat informasi dari seorang mekanik saksi mata yang ada di TKP yang mana melihat sekilas pelaku dengan ciri-ciri berkulit putih. Ia pergi menggunakan mobil van entah berwarna coklat atau abu-abu karena dia melihat di malam hari sehingga tidak jelas. Brian juga mengumpulkan informasi mengenai mobil van yang digunakan pelaku itu yang mana sudah dilaporkan 3 kali dalam 1 bulan terakhir selalu mengikuti dan melecehkan gadis-gadis. Serta Brian sudah mendapatkan nama pemilik mobil itu. Dia bernama Larry D. Hall. Berpindah pada Jimmy yang meminta pendapat pada ayahnya tentang dirinya yang akan dipindahkan penjara untuk mendapatkan gerasi kebebasan. Ayah Jimmy tidak sepakat karena dia merasa khawatir atas keselamatan Jimmy sebab para narapidana di penjara itu sangatlah berbahaya dan mencoba mencari solusi lain. Kembali pada Brian yang menghubungi rekannya di penjara yang bernama Chris. Brian menanyai soal mobil van yang dimiliki Larry. Chris mengungkapkan Larry ini selalu membuat reka ulang perang saudara di mana-mana karena Larry adalah seorang pegiatnya. Brian terus menyelidikinya dan mendapatkan informasi bahwa ternyata tidak ada reka ulang perang saudara selama 3 tahun terakhir, namun adanya reka ulang perang revolusi. Selanjutnya Brian mendapatkan informasi lagi dari Chris mengenai Larry yang menurutnya Larry orang yang aneh namun tidak berbahaya. Larry dibesarkan oleh orang tuanya yang sama anehnya juga. Dia tumbuh di pemakaman karena orang tuanya seorang penggali kubur. Diketahui dengan keanehannya, Larry di sekolah sering menjadi bahan bully teman-temannya. Chris juga memberitahu bahwa Larry mengakui bahwa dirinya pembunuh berantai. Namun kepolisian meragukannya itu karena kemungkinan Larry hanya membual. Lalu dengan ditemukannya jasad Jessica yang tewas dan kesaksian mekanik, Brian meminta untuk bertemu dengan Larry terkait kematian Jessica tersebut pada Chris. Awalnya Chris menolaknya karena dia tahu sekali Larry sangat suka membuat seperti kasus lain di Marion yang pelakunya sudah tertangkap dan itu bukan Larry. Namun Chris akan mencoba mempersiapkan untuk Brian menemui Larry. Kemudian setelah beberapa waktu di penjara pasca ayah Jimmy mengunjunginya, nampak ini yang mengunjungi dia adalah ibu tirinya. Dia memberitahu Jimmy bahwa ayahnya mengalami sakit stroke yang lumayan parah yang disebabkan karena stres memikirkan Jimmy yang dipenjara. Kini kondisi ayahnya semakin memburuk dan kemungkinan waktu hidupnya tidak lama lagi. Dengan hal itu, kini Jimmy sudah bulat memutuskan menerima penawaran dari Lauren untuk dipindahkan dan mencari informasi yang dibutuhkan Lauren. Tapi di sini Lauren tak langsung menerima Jimmy karena ternyata ada kandidat lain yang juga menerima penawaran itu. Lauren pun menyuruh Jimmy terus mempelajari berkasnya agar siap dalam wawancara. Berpindah pada Brian yang akan menemui Larry. Nampaknya di sana ada detektif lain yang juga baru selesai menginterogasi tentang kematian gadis yang bernama Rattler. Detektif itu menyampaikan pada Brian bahwa Larry bukan pelakunya dan kemungkinan Larry bukan juga pelaku kasus yang ditangani oleh Brian. Brian tak langsung termakan omongan tersebut. Dia kemudian menginterogasi Larry langsung. Brian memulai pertanyaannya dengan menanyakan apakah Larry mengikuti reka ulang perang revolusi dan mobil van Dodge. Larry pun bercerita bahwa dirinya suka berkendara dengan mobilnya itu.
Dan dia sempat bertanya tentang arah pada dua gadis yang dia temui. Namun gadis itu menyuruhnya enyah karena gadis-gadis itu menyangka dia mengintai mereka. Dia juga bercerita bahwa dirinya sering bermimpi yang dalam mimpinya dia sangat menyukai membunuh wanita. Di sisi lain terlihat Jimmy masih mempelajari berkas Larry dari selnya. Selanjutnya, scene memperlihatkan di kota Marion pada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian di tengah malam. Lalu saat dia melewati sebuah mobil van, tiba-tiba wanita itu menghilang. Di penjara, terlihat Lauren berbincang dengan Jimmy mengenai apa yang dia sukai dan tidak disukai Jimmy tentang wanita. Jimmy menerangkan semuanya dan berprasangka pertanyaan-pertanyaan Lauren ini seperti mengisyaratkan Lauren mencoba menggoda Jimmy. Namun ternyata Lauren mencoba mencari kesamaan sudut pandang Jimmy dengan kemungkinan yang dirasakan oleh Larry terhadap wanita. Lauren menyuruh Jimmy untuk mencari kesamaan dirinya dengan Larry agar lebih mudah menjalankan misi darinya. Sementara itu di tempat lain, Brian masih menginterogasi Larry. Di sana Larry masih saja bercerita tentang mimpinya yang dirasa saat dia membunuh itu tanpa ada kesadaran dalam dirinya. Lalu saat Brian memperlihatkan foto Jessica, Larry tidak melihatnya dan merasa tak nyaman ingin segera pulang. Para detektif di sana juga menerangkan pada Brian bahwa Larry ini suka membual dan meminta Brian untuk mencari informasi lagi. Karena sepertinya Larry bukan pelakunya. Brian pun pergi dengan penuh kekesalan. Kemudian Brian bertemu dengan Lauren menceritakan semua kekesalannya. Lauren pun mengajak Brian untuk bertemu Beaumont dan Ellen dari FBI untuk membahas kasus tersebut. Pertemuan mereka pun berlangsung cepat, yang mana intinya harus kembali menginterogasi Larry. Selanjutnya, Lauren menemui Jimmy. Di sana, Jimmy dengan narsisnya beberapa kali membual dan bercanda saat menjawab pertanyaan dari Lauren tentang keluarganya. Lauren yang kesal hendak pergi, namun Jimmy langsung berbicara jujur menceritakan bahwa perceraian orang tuanya membuat hidup dia menjadi amburadul dan merasa kesepian. Dengan hal itu, Lauren menyarankan pada Jimmy perasaan tersebut bisa dipergunakan untuk dekat dengan Larry dan membuat Larry merasa ada kesamaan. Sementara itu terlihat Brian dan Ellen kini sedang menemui Larry, dan Ellen sajalah yang menginterogasi Larry di ruangan. Nampak dalam perbincangan ini, Larry seperti merasa nyaman hingga dirinya mau bercerita bahwa dirinya depresi. Bahkan dia menceritakan pertemuan dengan Jessica yang menjadi korbannya yang belum sempat ia kubur. Sedangkan biasanya dia selalu menggugurkan gadis-gadis yang menjadi korbannya, termasuk gadis yang bernama Tricia. Yang mana kasus tersebut sudah selesai karena polisi menangkap pelaku yang salah. Dengan pengakuan tersebut, Brian, Lauren, dan anggota FBI pun langsung mendatangi kediaman Larry untuk penggeledahan yang mana mereka berdua memeriksa van milik Larry yang memang begitu bersih sehingga sulit menemukan DNA korbannya. Dan hebat dalam menguburkan para korbannya karena memang hidup di lingkungan penggali kubur. Selanjutnya Lauren bertemu dengan Jimmy membahas kompetennya Larry yang aneh, namun kompeten dalam membunuh. Lauren juga menerangkan bahwa Gary, kembarannya Larry yang berbeda dengan Larry. Gary begitu cerdas namun pasti paling membela Larry. Maka Lauren meminta pada Jimmy harus bertindak seperti sosok Gary bagi Larry. Terlihat saat Gary bertemu dengan Brian, Gary begitu yakin bahwa kembarannya yaitu Larry tidak mungkin melakukan pembunuhan begitu sadis. Dia merasa Larry hanya membual untuk mendapatkan tanggapan saja. Bahkan Gary malah menduga Brian sudah memanipulasi Larry agar mau mengaku. Kemudian terlihat Jimmy dan Lauren sudah di perjalanan menuju pemindahan. Lauren mengungkapkan bahwa Jimmy jangan terburu-buru dalam mendekati Larry agar dia tidak mengetahui Jimmy adalah utusan FBI. Lauren juga menegaskan nanti selain kepala penjara dan Dr. Zuckerman, Lauren yang akan menjadi pelindung Jimmy. Maka jika saat bertemu dengannya nanti, berpura-puralah seakan Lauren adalah kekasihnya. Lalu saat mendarat dan menuju penjara, Jimmy nampak merasa ragu dan ingin kembali ke penjara sebelumnya. Karena dia takut Beaumont tidak sesuai dengan janjinya dan Jimmy harus terjebak di penjara penuh napi ganas itu. Tapi orang yang mengantarnya itu dengan yakin terus menegaskan dan membujuknya membuat Jimmy akhirnya mau melanjutkan. Di sisi lain, Lauren dan yang lainnya di sebuah persidangan menghadiri persidangan kasus Larry.
Hakim mengungkapkan karena gangguan kepribadian Larry sehingga Larry seperti mengakui atas tindakan yang tidak dia lakukan. Dalam artian pengakuan palsu yang disebabkan diintimidasi atau dipengaruhi. Maka hakim memutuskan mengabulkan pengajuan banding dari pengacara Larry. Atas keputusan hakim itu, maka Beaumont dan Lauren memiliki waktu sebulan untuk mendapatkan bukti tindakan Larry agar Larry tidak bebas. Di samping itu, kini Jimmy sudah berada di penjara yang baru. Saat makan berada di tengah para napi, ia terus mengamati setiap napi yang ada di sana. Sedangkan Larry nampak sedang mengerjakan pekerjaan yang disuruh oleh petugas penjara. Di tempat lain, Lauren menghubungi Brian meminta Brian untuk kembali mendalami kasus Larry, terutama tewasnya Jessica dan Tricia. Lauren juga memberitahu tentang dirinya yang mengutus Jimmy untuk mencari informasi langsung pada Larry di penjara. Namun Brian mendengar hal itu merasa tidak sepakat karena merasa bukan seperti itu cara kerja FBI. Bersamaan dengan itu nampak Jimmy melihat Larry yang baru saja kembali ke dalam sel. Jimmy menatapnya dalam-dalam bahwa orang itu pembunuh berantai yang menjadi target dari misinya. Scene diawali dengan memperlihatkan Jimmy mengunjungi Dr. Zuckerman. Setelah seminggu Jimmy berada di penjara itu dan mengamati Larry, dia merasa bingung dan ragu. Si dokter pun merasakan hal yang sama, namun Larry memang pantas di penjara daripada berkeliaran di luar. Dokter juga menempatkan Jimmy di sel tepat di seberang sel itu memang sengaja agar lebih mudah menjalankan misi. Dan Jimmy diperingatkan agar tidak sering mengunjungi si dokter, karena akan menimbulkan kecurigaan. Dokter juga memberikan nomor rumahnya agar diingat Jimmy jika Jimmy ingin menghubunginya. Selanjutnya, Jimmy mengantri untuk diberikan obat karena barisan sel dia khusus akan diberikan obat termasuk Larry. Di sana, Jimmy mulai menyapa Larry untuk berbincang, namun Larry tak meresponnya sama sekali. Open. Di sisi lain, Lauren menerangkan pada Brian bahwa Jimmy sang pengedarlah yang diutus oleh Lauren untuk mendapatkan informasi dari Larry. Karena jika bukan narapidana yang diutus itu akan dicurigai oleh Larry. Brian pun kini percaya dengan apa yang direncanakan Lauren, walaupun dirinya masih khawatir akan ketidakberhasilan Jimmy. Kembali pada Jimmy yang kini sedang makan bersama Larry dan napi lainnya. Terlihat Larry tiba-tiba membicarakan sebuah mobil milik salah satu napi membuat napi tersebut kesal dan berpindah duduk. Jimmy yang melihatnya mencoba mengajak Larry bicara, bahkan Jimmy memperkenalkan dirinya, tapi lagi-lagi Larry tak meresponnya. Selanjutnya, Jimmy dikunjungi oleh ayahnya. Dia menyampaikan pada Jimmy bahwa para polisi di sana akan menjaga Jimmy karena ayahnya yang mantan polisi ini sudah berbicara dengan para sipir di sana. Tetapi Jimmy agak terkejut karena sebelumnya Jimmy mengaku tidak memiliki orang tua. Ayahnya merasa bersalah langsung meminta maaf karena sudah melakukan tindakan yang justru bisa membahayakan Jimmy. Itu disebabkan karena ayahnya terlalu mengkhawatirkan Jimmy. Yeah, look at me. Dad. Setelah itu salah satu sipir bernama Carter memberitahu Jimmy bahwa ada napi tua yang menanyakan Jimmy. Seorang mafia yang bernama Vincent, orang ini adalah napi yang berkuasa di penjara. Sipir menyarankan agar Jimmy memperkenalkan dirinya pada Vincent. Bersama dengan itu, Lauren memberitahu kasus serupa tentang pembunuhan gadis yang mana berkaitan dengan Larry sebelumnya. Tetapi Larry yang sempat ditahan itu langsung dibebaskan karena kurangnya bukti. Brian mengakui bahwa Larry ini hebat karena walaupun dirinya mengakui, namun para polisi tidak mempercayainya. Sementara itu Jimmy didatangi oleh Vincent. Jimmy ditanyai tentang asalnya yang ternyata memiliki darah Italia juga sama dengan Vincent. Vincent menyukai Jimmy karena sangat sopan hingga dia memperingatkan Jimmy agar tidak membuat kekacauan di penjara. Lalu mengajaknya bermain bocce, permainan olahraga Italia. Setelah itu Jimmy mencoba mendatangi Larry yang sedang menonton TV bersama yang lain. Ketika mereka menonton, tiba-tiba ada seorang napi mengganti tayangan TV-nya, membuat Larry terlihat kesal. Jimmy yang melihatnya langsung mengganti tayangannya kembali dan menghajar napi tersebut sampai dia dimasukkan ke ruang isolasi sebagai upaya mendapatkan perhatian dari Larry.
Benar saja, dengan kejadian tersebut Larry merasa dibela oleh Jimmy, dan Larry sudah mau berkenalan dan berbincang dengan Jimmy, hingga mereka mulai menjadi dekat. Tak lama datang sipir Carter mengajak Jimmy berbicara. Carter sedikit mengancam tentang dirinya yang mengetahui penyamaran Jimmy, dan meyakini Jimmy adalah informan. Maka Carter meminta uang tutup mulut kepada Jimmy. Dengan hal itu, Jimmy pun kesal dan akan mencoba membicarakannya dengan ayahnya. Keesokan harinya, Jimmy mengungkapkan pada ayahnya terkait dia yang harus menyediakan uang. Jika tidak, Jimmy mati. Ayahnya bingung karena dirinya tidak memiliki uang. Jimmy pun meminta bantuan untuk membawakan barang narkoboy di rumah Jimmy, yang nantinya akan Jimmy coba jual. Sementara itu, Brian dan Lauren mendatangi kantor sheriff yang mengurus kasus korban bernama Raina yang ada keterkaitan dengan Larry, yang mana salah satu obat pil milik Raina pernah ditemukan oleh Lauren di mobil Larry. Sheriff menyampaikan Larry hanya membuat pengakuan palsu terkait kasus Raina, karena saat di hari pembunuhan Raina diketahui Larry sedang melakukan reka ulang perang saudara. Berpindah pada Jimmy yang mulai intens berbincang dengan Larry. Mereka berdua saling bercerita satu sama lain, membuat Larry sudah terlihat nyaman dekat dengan Jimmy. Lalu datang Carter menagih uang kepada Jimmy. Di sana Jimmy menyampaikan dirinya akan membawa barang narkoboy ke penjara untuk dijual di dalam penjara. Sedangkan terlihat Larry menyampaikan kepada kepala penjara bahwa dirinya sangat nyaman berbincang dengan Jimmy dan sudah menganggap teman. Kembali pada Brian dan Lauren yang masih mendiskusikan sosok Larry yang begitu hebat menyamarkan mana kasus yang benar dia pelakunya dan mana yang bukan. Dari beberapa penyelidikan yang mereka berdua lakukan, memang belum diketahui bukti-bukti yang kuat mengarah pada Larry. Namun, Brian begitu yakin mereka akan menemukannya. Beralih pada Jimmy dan Larry, di sana Jimmy sudah mendengar beberapa cerita terkait pengetahuannya Larry yang paham betul mengenai pembersih lantai dengan cairan kimia karena Larry seorang pramukantor. Jimmy juga mulai memancing pembicaraan bagaimana Larry dalam menilai wanita, namun dia belum banyak bercerita lebih. Selanjutnya ayah Jimmy kini menemui kembali. Ayahnya ternyata tidak menemukan apapun di rumah Jimmy. Tapi ayahnya memberitahu sebelumnya Danny pernah menginap di rumah Jimmy. Mendengar hal itu, Jimmy meyakini Danny lah yang mencuri barangnya. Dia pun begitu marah dan langsung meninggalkan ayahnya. Setelah itu, tak lama Jimmy dikunjungi oleh Lauren. Nampak Lauren sepertinya agak ragu bahwa Larry adalah seorang pembunuh. Dia merasa Larry mungkin orang yang memang sinting, hanya mengaku-ngaku saja demi pujian karena hidupnya kesepian. Tapi Jimmy menegaskan Larry pasti seorang pembunuh berantai. Namun Jimmy masih belum mengetahuinya karena perbincangannya belum sampai tahap tersebut. Jimmy lalu memberitahu tentang penyamarannya diketahui Carter, dan Carter mengancam akan membongkar penyamaran itu jika Jimmy tidak memberikan uang yang diminta. Tapi Lauren merasa tidak bisa memberikan uang sebanyak itu karena FBI tidak akan mengizinkannya. Maka Lauren akan segera memindahkan Jimmy karena Lauren sudah merasa ragu pada Larry. Namun Jimmy menegaskan bahwa dirinya akan tetap di penjara itu karena yakin Larry memang pelaku pembunuh berantai. Dan dia akan bergegas mendapatkan informasi tersebut. Keep your soul on, Lord. Kemudian, scene dilanjutkan dengan memperlihatkan di sebuah pemakaman yang mana ada seorang penggali kubur bekerja selesai menggali tanah. Itu adalah ayah Larry. Begitulah rutinitas keseharian ayah Larry dan nampak ayahnya mengajak Larry kecil ke sebuah kuburan seperti mengajaknya Larry belajar menggali kubur. Selanjutnya, dia membangunkan Larry untuk pergi. Berpindah pada Jimmy, saat dia juga masih kecil, dia sedang bermain bersama ayahnya. Kemudian di masa kini nampak Jimmy mendatangi sel Larry. Dia melihat-lihat seisi sel itu untuk mencari informasi.
Jimmy pun menemukan sebuah majalah dewasa milik Larry yang mana di dalam majalah itu banyak coretan-coretan Larry yang menunjukkan bahwa Larry memang kecenderungan memiliki hobi atau kesukaan menyiksa dan membunuh wanita. Lalu saat kembali ke selnya dia didatangi Carter yang kembali menagih uang padanya. Jimmy dengan penuh kepasrahan pun berkata bahwa ayahnya tidak menemukan barang miliknya dan kini Jimmy sudah tidak memiliki uang untuk membayarnya. Carter merespon mencoba memahami apa yang dirasakan Jimmy. Tak lama kemudian Larry datang dan menanyakan pada Jimmy apa ada yang masuk ke dalam selnya. Jimmy kaget dan menanyakan apakah ada barang yang hilang. Larry yang aneh menanggapi tidak ada barang yang hilang dan dirinya tidak khawatir jika ada yang masuk ke dalam selnya. Jimmy yang mendengarnya itu bingung melihat keanehan Larry tersebut dan dia pergi meninggalkan Larry. Setelah itu terjadilah sebuah kerusuhan di penjara yang mana para napi membuat kekacauan hingga menyebabkan para sipir dan beberapa mereka tewas. Pasca kerusuhan tersebut, Larry, Jimmy, dan para napi ditugaskan untuk membersihkan semua tempat yang berantakan. Saat bersih-bersih itu, Larry seperti biasa bercerita pada Jimmy tentang dirinya yang tumbuh hidup di pemakaman. Dan sedari kecil sudah biasa menggali tanah untuk kuburan. Mereka berdua pun sedikit nostalgia saat mereka masih kecil, di mana masa kecil Jimmy pun merasa kesepian saat orang tuanya bercerai. Sedangkan Larry sudah diajari ayahnya mengambil perhiasan yang dikenakan jenazah saat menguburkannya. Larry juga bercerita mendapatkan pelajaran dari kematian. Di mana ia memiliki teman wanita yang begitu populer, namun saat meninggal Larry sadar bahwa dengan kematian semua manusia itu setara. Mereka berdua pun semakin dekat hingga saling menceritakan kisahnya masing-masing. Namun tiba-tiba Larry meminta agar Jimmy bercerita dengan jujur karena Larry merasa semua ceritanya bohong. Jimmy pun bercerita dengan jujur tentang masa lalunya yang tersiksa karena sikap ibunya yang lebih mencintai kekasih barunya dibanding anaknya. Larry yang mendengar cerita itu menduga Jimmy sangat marah terhadap ibunya. Larry pun bercerita bagaimana cara untuk memberikan pelajaran pada ibunya. Disinilah Larry terpancing menunjukkan caranya dalam membunuh korban-korbannya. Larry selalu menyiapkan alat-alat untuk membuat pingsan gadis-gadis yang Larry temui, hingga membuatnya tewas. Mendengar hal itu pun Jimmy merasa terkejut, namun mencoba untuk tetap diam dan membayangkan bahwa Jimmy sangat berbeda dengan Larry saat bertemu dengan wanita. Keesokan harinya Larry dikunjungi oleh Gary. Larry bercerita bahwa di penjara sempat ada kerusuhan yang dilakukan para napi. Gary bersyukur Larry dalam keadaan sehat. Kemudian Gary memberitahu Larry bahwa ada kepolisian datang ke rumah hanya mengatakan kepolisian akan terus mengawasi Larry jika bebas. Mendengar hal itu Larry justru senang karena menyimpulkan itu berarti dirinya akan segera bebas dari penjara. Kemudian scene memperlihatkan seorang anak wanita yang mana itu adalah Jessica. Ia diajak oleh ayahnya mendatangi kampung halamannya untuk menghadiri pemakaman neneknya. Walaupun ayahnya sangat sedih, anak itu terlihat biasa saja karena memang belum pernah bertemu sama sekali dengan neneknya. Selanjutnya, di penjara Jimmy sudah berada di ruangan Dr. Zuckerman untuk bertemu. Namun ternyata yang datang adalah seorang dokter wanita bernama Amelia. Dia pun memperkenalkan dirinya dan memberitahu Jimmy bahwa dia sedang menggantikan Dr. Zuckerman yang sedang berlibur. Dokter Amelia ini adalah dokter yang mengobati penyakit mental. Dan saat melihat Jimmy, ia merasa Jimmy normal-normal saja dalam artian stabil. Lalu tiba-tiba Amelia meminta pada Jimmy agar tidak mengganggu atau mempengaruhi pasiennya yang memiliki penyakit mental. Jimmy pun heran dan menanyakan identitas pasiennya atau napinya. Namun Amelia tidak menjawabnya. Mungkin yang dimaksud adalah Larry.
Berpindah pada Brian dan Lauren, mereka berdua sedang menganalisis kemungkinan lokasi tempat jasad Tricia yang disembunyikan oleh Larry. Brian menduga Larry menguburnya di suatu tempat yang mana Larry senang melewati tempat tersebut. Mereka berdua pun mencoba menuju ke lokasinya. Mereka memulai dengan mengunjungi sebuah tempat dan menanyakan tahun berdirinya toko tersebut. Lauren mendapat informasi padahal sudah lumayan lama, namun kemungkinan Larry berjalan di sekitar jalan itu sebelum adanya toko tersebut. Kembali ke penjara, nampak Jimmy berbincang dengan Larry. Di sana Larry memperbincangkan tentang pernikahan dini saat dulu yang masih sah-sah saja. Namun di era sekarang hal itu dilarang oleh pemerintah sebagai aturan yang disepakati negara. Larry memiliki perspektif berbeda dalam hal tersebut yang tidak terpikirkan oleh Jimmy. Lalu Jimmy memancing dan menanyakan berapa usia gadis termuda yang pernah Larry tiduri. Namun saat Larry akan menjawab, dia dipanggil oleh sipir untuk memperbaiki sesuatu. Selanjutnya, Jimmy menemani Vincent bermain bosi. Vincent ternyata sudah mengetahui kabar bahwa Jimmy akan memasukkan barang ke penjara hanya untuk memenuhi permintaan Carter. Vincent langsung memperingatkan Jimmy agar tidak melakukannya, karena itu tidak menguntungkan bagi Vincent terlebih bagi Jimmy. Mendengar hal itu pun Jimmy langsung meminta maaf. Lalu Vincent juga merasa kagum dengan Jimmy karena saat dia mencari tahu info Jimmy di luar, nama Jimmy cukup terkenal. Sementara itu terlihat Larry sedang bertemu dengan Dr. Amelia. Menurut Amelia, dari perbincangan dengan Larry ini, nampak Larry menjadi berubah karena lebih senang dan sombong. Ternyata hal itu dipengaruhi oleh dekatnya Larry dengan Jimmy. Larry pun kini merasa dirinya sudah merasa tidak sendiri lagi. Then I'd retire. Berpindah pada Brian dan Lauren yang mendatangi seorang pria bernama John Decky. Pria ini diketahui pernah menjual onderdil. Brian pun menunjukkan foto Larry yang ternyata Decky mengenalnya karena Larry pernah membeli onderdil darinya. Bahkan Larry juga sering datang hanya untuk menongkrong dan menggoda gadis-gadis di sana, hingga membuat mereka tak nyaman termasuk anak Decky. Maka dulu Decky langsung mengusir Larry. Brian dan Lauren pun ingin berbicara dengan anak Decky yang bernama Audrey. You mind if we wait around? Di sisi lain, Jimmy sedang mencoba untuk menggunakan telepon namun terus-menerus tidak bisa karena akun Jimmy bermasalah. Membuat napi lain yang ingin menggunakan telepon juga marah karena menunggu Jimmy yang begitu lama. Jimmy pun mengalah dan berlalu. Setelah itu, Jimmy melihat Carter seperti membisikkan pada beberapa napi termasuk Vincent bahwa Jimmy adalah informan. Namun dia tidak begitu peduli. Di samping itu, ayah Jimmy rupanya mencoba untuk menelpon Jimmy, namun memang permasalahannya adalah dia belum membayar kreditnya. Ayah Jimmy pun dengan kesal pergi keluar. Selanjutnya, Jimmy mendatangi Larry yang sedang membuat kerajinan tangan dari kayu. Jimmy langsung mencoba memancing kembali perbincangan agar Larry bercerita. Larry pun terpancing. Hingga dia dengan lancar menceritakan awal mulanya bertemu dengan korbannya yang bernama Jessica. And a kid killer. Larry dengan detail memberitahu Jimmy bahwa awalnya hanya mengobrol, namun Larry mencoba mencium Jessica hingga membuat Jessica menamparnya. Hal itu membuat Larry marah dan membawa Jessica ke ladang hingga memperkaos dan membunuhnya. Walau Larry merasa dirinya tidak sadar. Jimmy yang mendengarnya sangat terkejut bercampur marah karena kengerian perbuatan Larry. Namun Jimmy mencoba untuk mengendalikan emosinya. Well, it sounds like you did what you had to do. Bersamaan dengan itu, Brian dan Lauren pun sudah bertemu dengan Audrey. Di sana Audrey langsung menceritakan bahwa dirinya dan gadis-gadis lain merasa takut pada Larry karena tingkahnya yang sangat aneh. Larry pun memberikan beberapa benda untuk Audrey, namun yang masih ada yaitu sebuah sepeda. Brian dan Lauren pun yang melihatnya terkejut dan langsung meyakini sepeda itu adalah milik Jessica. It's mine. You can die. Mereka berdua lalu menemui Beaumont dan menunjukkan foto sepeda itu dan siap membawa Audrey untuk menjadi saksi. Tapi Beaumont merasa bukti tersebut tidaklah cukup karena tidak jelas kepemilikan sepeda itu dan tidak ada sidik jari Jessica ataupun Larry.
Berpindah pada ayah Jimmy yang nampak sedang berada di depan penjara karena merindukan Jimmy. Bersama dengan itu nampak Jimmy di dalam selnya masih terisak dan membayangkan kekejian Larry yang baru dia ketahui. Kemudian scene dilanjutkan dengan memperlihatkan keanehan yang dirasakan Jimmy yang mana dia membayangkan beberapa hal yang tidak biasa. Bahkan dia seperti masuk ke dalam cerita Larry dan menjadi sosok Larry yang memperkaos gadis. Ternyata dia mimpi buruk. Lalu saat terbangun dia didatangi oleh Larry yang mengatakan bahwa semua cerita yang diberitahu pada Jimmy itu adalah cerita yang dibuat-buat. Jimmy yang mendengarnya berpura-pura kesal karena Larry sudah membohonginya berusaha untuk memancing Larry. Hal itu pun berhasil. Larry yang tak terima akhirnya mengatakan bahwa dirinya berkata jujur dan Larry adalah seorang pembunuh. Dia memberitahu Jimmy bahwa Jessica yang menjadi korbannya itu tidak sempat ia kubur karena melihat ada seseorang. Tapi Jimmy masih memainkan perannya dengan mengatakan dirinya tidak percaya bahwa Larry pembunuh. Larry pun merespon agar Jimmy nanti menemuinya di tempat kerajinan kayu. Maka Larry akan membuktikan ucapannya. I'm not lying. Setelah itu, saat Jimmy sedang melamun di selnya, Carter datang menemuinya. Sipir itu kembali mencoba mengusik Jimmy dengan mengatakan bahwa dirinya sudah menduga yang sedang akan dilaporkan Jimmy itu adalah Larry si pembunuh anak. Di sana, Carter berusaha meyakinkan Jimmy bahwa dia akan mendukungnya agar Larry benar-benar dihukum. Carter lalu mempertanyakan sebenarnya Jimmy bekerja untuk siapa. Jimmy pun sudah mengira Carter yang sedang berusaha mengetahui itu. Langsung Jimmy meminta agar Carter tidak mengusik dirinya selama seminggu. Tak lama kemudian, Jimmy melihat sudah ada Vincent. Di sana Vincent seperti mengisyaratkan ancaman pada Jimmy. Mungkin karena Vincent sudah mengetahui dirinya adalah informan. Never fucking know. Bersamaan dengan itu, saat ayah Jimmy akan makan, dia terus mengeluhkan dirinya tidak bisa menghubungi Jimmy. Lalu tiba-tiba, saat memesan makanan, ayah Jimmy mengalami stroke dan muntah-muntah. Istrinya pun panik untuk meminta bantuan. Selanjutnya terlihat Jimmy menemui Larry yang sedang melihat peta yang dikelilingi pahatan burung yang dibuatnya sendiri. Larry menerangkan pada Jimmy, burung-burung pahatan itu menandakan burung yang sedang mengawasi orang-orang yang mati. Jimmy pun menduga peta tersebut adalah tempat lokasi korban-korban yang dikubur oleh Larry. Sehingga Larry mencoba merekam titik peta itu dalam ingatannya sebelum Larry menutup peta tersebut. Kemudian, Larry menceritakan kembali bagaimana dirinya melipat baju Tricia setelah dibunuh olehnya. Tricia juga mendapatkan kuburan yang layak menurut Larry karena tempat yang tidak mungkin diketahui oleh siapapun. Jimmy yang sudah muak mendengar cerita itu masih mencoba menahan kesabarannya dan menyarankan Larry agar memberikan peta itu pada keluarga korban dengan mengirim anonim agar tidak dikenali bahwa Larry yang mengirimnya. Tapi Larry langsung menolaknya karena Larry menginginkan kebebasan. Emosi Jimmy kini sudah tidak tertahankan lagi. Dia pun meluapkan amarahnya pada Larry dengan membentaknya bahwa Larry tidak akan pernah bebas. Melihat sikap Jimmy tiba-tiba seperti itu, maka Larry langsung menyimpulkan bahwa Jimmy adalah utusan Beaumont. Larry pun murka dan mencoba untuk membunuh Jimmy, namun segera ditahan oleh sipir. Setelah itu, di sel, Jimmy ingin mencoba berbicara dengan Dr. Zuckerman untuk memberitahu info yang sudah dia dapat, namun sipir memintanya esok hari. Dan di keesokan harinya malah tiba-tiba Larry diseret oleh para sipir ke sel isolasi atas perintah Dr. Amelia, yang mana Larry melaporkan pada Amelia tentang gangguan yang disebabkan oleh Jimmy. Di dalam sel isolasi pun, dia terus memohon pada sipir agar menghubungi Dr. Zuckerman namun tidak digubris. Jimmy pun memohon agar diberikan pensil saja dan lagi-lagi tidak ada yang merespon. Bersamaan dengan itu terlihat ayah Jimmy sudah berada di rumah sakit dengan keadaan yang cukup parah. Kembali pada Jimmy yang mencoba mengingat-ingat kembali isi peta yang dimiliki oleh Larry itu. Lalu Jimmy memikirkan cara untuk menggambar ulang denah tersebut. Terpaksa Jimmy pun melukai tangannya dan menggambar ulang dengan darahnya di dinding sel. Hingga Larry lemas karena cukup banyak menghabiskan darah.
Lalu saat sipir datang kembali membawa makanan, Jimmy memberitahu bahwa dirinya adalah seorang informan FBI yang harus memberitahu tentang kekejian Larry dan meminta agar sipir memberitahu FBI. Sipir hanya diam dan menutup kembali. Di samping itu, Brian dan Lauren mendatangi Gary namun tidak dipersilahkan mengobrol di dalam karena tidak membawa surat perintah. Mereka pun berbincang di mana Gary sangat yakin bahwa Larry tidak membunuh dan dia akan bebas menjalani hidup seperti orang-orang pada umumnya. Gary juga menunjukkan album foto masa kecilnya dia dan Larry pada mereka. Lalu, Lauren mencoba memancing hingga Gary bercerita bahwa dirinya dan Larry pernah memberikan tumpangan pada seorang gadis, yang mana Gary mencumbuinya. Namun saat Larry melakukan hal yang sama yaitu memperkosanya, gadis itu benar-benar menolak hingga Larry marah memukuli gadis itu dan mencekiknya, namun tidak sampai tewas. Gary pun syok melihat Larry yang begitu menyeramkan. Lauren pun mengatakan pada Gary jika Larry bebas, Gary harus mengawasi Larry 24 jam. Kemudian nampak Jimmy dikeluarkan dari sel isolasi oleh Dr. Zuckerman yang langsung meminta maaf karena baru selesai cuti dan dia akan mengevaluasi tindakan Dr. Amelia. Kemudian di sana sudah ada Lauren yang langsung memberikan pena dan Jimmy pun dengan cepat menggambarkan peta sesuai ingatannya. Namun Jimmy merasa itu sangatlah tidak berguna. Maka Jimmy menceritakan pada Lauren secara detail tindakan yang sudah dilakukan Larry terhadap korban-korbannya. Lauren pun sangat senang mendengar informasi tersebut dan percaya diri akan memenjarakan Larry. Di samping itu nampak kiriman dari Larry sudah sampai di rumahnya. Peta dan patahan burung itu diterima oleh ayahnya yang mana langsung membakarnya. Keesokan harinya Jimmy menjalani persidangan dirinya yang mana hakim menetapkan Jimmy bebas dari hukuman. Nampak Brian dan Lauren benar-benar berterima kasih pada Jimmy atas upayanya mendapatkan informasi dari Larry yang dapat memenjarakan Larry dan tidak mengulangi tindakannya. Lalu Jimmy pun pulang dengan perasaan senang bercampur kecewa karena tidak menemukan informasi keberadaan kuburan korban Larry. Selanjutnya, persidangan Larry pun dilaksanakan, yang mana atas informasi dari Jimmy ini, hakim memutuskan menolak banding yang diajukan oleh pengacara Larry. Maka Larry kembali dipenjarakan. Dan setelah kalah banding itu, Larry pernah mencoba untuk bunuh diri. Dan diketahui setelah bebas dari penjara, Jimmy sukses meniti karir bisnis dan membantu para penegak hukum. Sedangkan Gary meyakinkan saudaranya untuk mengakui 15 pembunuhan. Namun Larry meralat ke-15 pengakuan itu. Dia pun dihukum seumur hidupnya. Dan tidak ada satupun lokasi penguburan korban itu ditemukan sampai hari ini. Dan akhirnya film pun tamat.